hati yang penuh syukur di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menikmati Engkau di pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus, maka kuduslah setiap kami yang datang bagi-Mu pagi ini. Bawa kami masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Bawa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi bersama-sama dari awal kita katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan katakan selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur kami pagi hari ini bagi-Mu ya Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu mengasihi umatnya. Katakan dari awal bersama-sama, katakan. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukurku, biar yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi dari awal, jemaat Tuhan bersama-sama katakan. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Ku bawa korban syukurku, ku bawa hidupku, ku bawa hatiku, biar berkenan di hadapan-Mu Rajaku.
ini oleh setiap kami ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap keadaan kami dan pergumulan kami, dan kami percaya waktu kami datang mengangkat tangan, Engkau turun tangan, dan waktu kami memuji Tuhan, waktu kami berserah di hadirat-Mu, kami percaya perkara yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji, meninggikan Yesus. Bersorak-sorai bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Dia yang paling baik dan sangat baik buat setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Saya rindu bertanya di minggu ini, apakah ada jiwa baru yang baru pertama sekali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada di belakang, apakah ada jiwa baru yang pertama sekali hadir? Puji Tuhan, semuanya jemaat-jemaat yang setia. Tetaplah setia menantikan Tuhan sampai Tuhan datang. Sekarang bilang kiri dan kananmu, Dia lahir datang ke dunia menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya padanya. Tepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. Kami bersorak-sorai merayakan hari kelahiran-Mu hari ini ya Tuhan. Kami merayakan betapa Engkau ajaib di setiap hidup kami. Bersama-sama kita katakan, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Katakan Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami merayakan Engkau Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Bersama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi, rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Bersama-sama melambaikan tangan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup. Katakan selamanya, selamanya. Bersama-sama, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Pandang kiri kanan mengatakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lihat yang di belakang katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Bersama-sama. Dia lahir, Dia lahir. Engkau lahir untuk membawa setiap kami datang kepadamu. Haleluya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sekarang tangannya di atas kedua. Dia lahir, Dia lahir. Boleh melambaikan tangan bersama-sama buat Tuhan. Katakan selamanya, selamanya, selamanya di hati kita. Ada amin. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Lebih lagi, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia
sukacita ya Tuhan untuk kasih yang Kau beri buat setiap kami, untuk setiap keselamatan yang Kau beri di hidup kami. Bukan hanya kami, tapi seisi rumah kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberi persembahan kami ya Tuhan. Kami bawa dengan syukur kami, dan biarlah berkenan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi dari awal bersama-sama kata. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus Kau juru selamatku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, kita siapkan kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mataran bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap jalanku, Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi katakan bersama-sama, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi, Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
Raja kami Tuhan, segala Raja. Haleluya. Bagimulah kejayaan, kehormatan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat seperti Engkau Bapa. Sekalipun kami dalam titik terendah kehidupan kami percaya Tuhan hadir menopang setiap kami. Hamba-Mu memohon, senantiasalah Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu. Dan kami tahu di saat kami melewati lembah kekelaman, Engkau adalah Allah Immanuel yang berserta dengan kami. Sekalipun kami di dalam suka dan duka, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hingga di penghujung tahun ini, kami percaya setiap hidup yang kami lewati, kami menikmati betapa panjang dan lebarnya kebaikan Tuhan. Bahkan betapa tinggi dan dalamnya anugerah-Mu bagi setiap kami. Izinkan kami mengecap apa yang baik daripada Tuhan, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami. Berkati umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia, yang berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap para pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya jerih lelah kami tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Oh Rabakaya Shadala Labala. Nyatakanlah kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya di saat kami melekat dengan Tuhan, ada sukacita yang besar yang akan kami rasakan. Di saat kami terkoneksi dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami membuka hati kami Bapa, untuk Engkau penuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh terang bagi setiap kami. Sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, bahkan yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Oh Rabakaya Shandaralama. Hamba-Mu memohon, bangkitkan kedahsyatan-Mu atas setiap umat-Mu. Dari tempat ini kami mau menyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus bagi kami. Oh masyarallah matakaya shandarallah. Thank you Lord. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi isi hatinya Tuhan bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya kemuliaan Tuhan saja yang tampak di tempat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar Engkau hari ini. Di dalam nama Yesus, kita yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya percaya ada sukacita yang besar bagi setiap kita. Dan saya percaya juga ada pengalaman-pengalaman yang baik kalau Tuhan membawa kita sampai kepada penghujung tahun 2025. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Sehingga setiap detik kehidupan kita, setiap detak jantung kita, setiap denyut nadi kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya sepanjang tahun ini ada hal yang pasti melekat di hati kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi baik itu suka, duka, keberhasilan, bahkan mungkin kegagalan.
Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, peristiwa-peristiwa itu membentuk iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya juga bukan hanya dari peristiwa itu firman Tuhan berkata, iman akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan pagi hari ini saya akan sharing bagaimana sebenarnya kita melekat dengan Tuhan. Dan tema sepanjang bulan ini kita berbicara tentang divine connections, bring a great joy. Tetapi di sesi pertama ini saya akan secara detail berbicara bagaimana kalau kita melekat dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu hari ini. Saya akan kalau Bapak Ibu suka dengan tema yang spesifik, saya berbicara tentang melekat dengan pribadi Kristus mendatangkan sukacita. Baik, kita baca dulu di dalam Yakobus 4 ayat 8, apa dikatakan di sana? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sesi pertama ini saya akan berbicara tentang hal ini, mendekat, melekat dan terkoneksi dengan Tuhan. Nanti di sesi kedua saya akan berbicara tentang joyfulness, sukacita yang daripada sorga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mau menerangkan sedikit. Mendekat, kata mendekat itu diambil dari kata egizo. Dari Yunaninya egizo yang artinya adalah to join one things to another. Menggabungkan dua benda satu dengan yang lain. Egizo, mendekat itu diambil dari kata egizo, to join one things to another. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, saya punya sepatu kesayangan yang sudah lama saya pakai, tiba-tiba udah mulai ketawa dia. Udah rusak dan solnya udah mau lepas. Saya bicara kepada istri saya, Ma, kayaknya sudah waktunya saya ganti sepatu baru, saya bilang. Sepatu baru, dia bilang gitu. Bapak Ibu tahulah kalau udah Menteri Keuangan ngomong. Ini masa-masa efisiensi, kita harus berhemat. Kita bawa aja ini ke tukang sepatu, bisa diperbaiki itu. Jadi suami yang lembut hati, oke, ayo kita pergi, kita bawalah ini sepatu Bapak Ibu. Dan saya perhatikan si bapaknya memperbaikinya. Apa yang dilakukan oleh tukang sepatu ini? Dia ambil kertas pasir, dia mulai gosok permukaan yang lepas itu. Dan sisi yang lain juga dia gosok-gosok. Saya tanya, Pak, kenapa harus digosok-gosok? Nanti kalau saya sudah melekatkan ini, nanti biar melekatnya itu sempurna. Dia gosok. Mungkin kalau sepatu ini ngomong, Pak Elisa sakit digosok-gosok ini. Tapi apa yang terjadi? Sesudah dia gosok dengan bersih, dia ambil lem, dia letakkan lemnya, kemudian dilengketkan lagi sol yang sudah lepas itu. Dan dia bilang, ini melekatnya sempurna. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, begitulah egizo. Kita kepada Tuhan, kalau kita melekat dan mendekat dengan Tuhan, memang ada hal yang harus dibersihkan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kalau itu sudah dibersihkan, kita akan melekat dan sempurna melekat dengan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya punya catatan penting. Kalau kita mendekat dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan, itu sebenarnya bukan kepentingan kita. Bukan kepentingan Tuhan, maaf. Tapi kepentingan kita. Lebih banyak keuntungan kita sebagai manusia jemaat Tuhan kalau kita mau melekat dengan Tuhan. Saya punya pengalaman yang baik tentang hal ini Bapak Ibu. Ada 2 poin penting mengapa harus kita mendekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan akan bertindak untuk kita. Kalau kita melekat, mendekat, dan terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk kita. Masih ingat tentang Nuh?
Tuhan menyuruh dia membuat bahtera yang besar dan dia melakukannya sungguh-sungguh sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Di ayat Kejadian 7 ayat 16, sesudah dia membuat bahtera itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan dia? Tuhan juga memerintahkan, masuk kalian semua, masuk. Bawa juga binatang yang haram, yang halal, masuk semua katanya. Masuk semua, sesudah keluarganya masuk ke bahtera itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Nuh. Sesudah mereka masuk ke dalam itu, Nuh tidak bisa menguncinya dari luar, karena mereka sudah di dalam. Kejadian 7 ayat 16 dikatakan begini. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, yang sesuai diperintahkan oleh Tuhan itu. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kita mendekat dan melekat dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Nanti kalau Bapak Ibu baca tentang Nuh ini di Kejadian 8 atau Kejadian 6 sebelumnya, dia dikatakan bahwa Nuh itu berkenan di hatinya Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Di masa sukar, di masa sulit Bapak Ibu, kalau kita mendekat dan melekat dengan Tuhan, egizo dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4 ini berbicara tentang Nabi Elia. Ini hebat ini Elia ini. Dia minta sorga untuk tidak mendatangkan hujan, terjadi kemarau 3,5 tahun. Dan sesudah itu dia juga meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan hujan itu kembali. Dan hujan itu datang. Tetapi apa yang dialami oleh Elia, dia juga mengalami hal-hal yang sulit. Dan di saat dia mengalami hal-hal yang sulit, Tuhan tetap memelihara Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4 dikatakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kita tahu bagaimana ceritanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan sembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan, kata Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mendekat dengan Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiranmu? Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Walaupun di luar sana keadaan sulit, memang benar, tapi saya percaya, saya tahu Tuhanku tidak pernah berdusta. Tuhanku tidak pernah gugur setiap janjinya bagi orang-orang percaya. Dan saya percaya kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Izinkan saya bersaksi Bapak Ibu. Saya punya pengalaman yang baik di saat mendekat dengan Tuhan. Di Mei yang lalu, saya melakukan konsultasi dengan dokter. Ternyata sesudah 5 tahun saya mengidap liposarkoma. Liposarkoma itu salah satu kanker ganas. Saya check up, kemudian general check up semuanya dilakukan. Dan kanker itu kambuh lagi sesudah 5 tahun. Padahal saya udah 2 kali operasi Bapak Ibu. Yang tahun yang lalu di Oktober saya dioperasi laparotomi. Kalau Bapak Ibu, saya udah 1 tahun juga gak dari sini ya Pak. Waktu itu saya agak lain lah waktu itu keadaannya. Tapi apa yang terjadi? Saya ketemu dengan 2 dokter ini, next slide. Ada 2 dokter yang saya ketemu saat itu, sesudah mereka mendiagnosa saya. Dokter Murugan ini bilang begini, Mr. Sinaga, I'm so sorry. Saya harus kasih tahu kebenaran, dia bilang. Ini mengalami hal yang sangat susah dalam pengoperasiannya. Ini memiliki resiko yang tinggi, dia bilang. Karena ini membutuhkan 8-10 jam operasi. Waktu itu dia bilang begini, yang paling membuat kami tersentak. Dan kemungkinan besar Bapak akan meninggal di meja operasi, dia bilang gitu.
Karena Bapak Ibu, tumor ganas itu sudah kena ke aorta saya. Kalau ada orang kesehatan pasti tahu. Aorta itu adalah pembuluh darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kita. Dan aorta itu tipis, setipis tisu Bapak Ibu. Terpleset aja ini, dokter ini mengoperasi, tangannya terpleset, kena aorta, udahlah kembali ke rumah Bapak. Akan muncrat darah sekencang-kencang, karena itu pembuluh darah yang besar. Tapi dia bilang begini, begitupun kamu pergi dulu ke dokter Theo. Saya pergi ke dokter Theo. Dokter Theo ini ahli urologi Bapak Ibu. Dia lihat, dia diagnosa dan dia hati-hati melihatnya. Dengan hati-hati juga dia bilang begini, Pak Sinaga, kalau saya biarkan ini di tubuh Bapak, usia Bapak tinggal 2 bulan lagi loh katanya. Wah, 2 bulan lagi dok. Dan kalaupun kita operasi, sama seperti Murugan bilang, dokter yang sebelumnya, Bapak akan meninggal 80% itu di meja operasi. Karena Bapak Ibu, ginjal saya itu, kalau ginjal orang normal kan ada di nempel di belakang. Ginjal saya itu udah di depan Bapak Ibu, didorong oleh cancer, oleh tumor itu. Tapi apa yang saya katakan kepada dokter Theo? Dokter, my final destination is heaven. Tujuan akhirku adalah sorga. As the mentality, I'm not worried. Secara mental, saya tidak khawatir karena saya punya Tuhan yang hebat. Saya bilang. Haleluya. Lalu saya diputuskan untuk dioperasi, tetapi ada kekeliruan, bukan kekeliruan. Ada hal yang harus dibereskan dari tubuh saya. Karena HB saya turun, kemudian albumin saya turun, itu tanda-tanda orang mau mati katanya Bapak Ibu. Karena saya semakin hari semakin kurus. Kaki saya semakin kecil, perut saya semakin besar. Lalu dirawatlah saya 14 hari untuk memulihkan keadaan saya sebelum dioperasi. Dan kami pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana perasaan seorang manusia biasa seperti saya mendengar kalau saya dioperasi 80% akan mati. Artinya menunggu hukuman mati Bapak Ibu. Tapi apa yang kami lakukan setiap hari? Setiap hari kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari, setiap pagi saya memuji menyembah Tuhan. Saya memiliki kerinduan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan ini yang kami lakukan kepada Tuhan. Kami katakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Setiap hari itu yang kami lakukan. Secara manusia saya takut Bapak Ibu. Tiba hari hanya, tepatnya tanggal 14 Mei, saya naik ke meja operasi Bapak Ibu. Dan operasi itu berjalan 9 jam. 4 jam pertama saya kuat kata dokter Theo. Tetapi 4 jam berikutnya saya kehilangan 5 liter darah yang harus ditransfusi di meja operasi. Tapi puji Tuhan sesudah 9 jam dokter dipakai Tuhan untuk menyelesaikan operasi itu. Dan mereka mengeluarkan 11 kilogram kanker tumor dari tubuh saya. Walaupun saya harus kehilangan 1 ginjal. Saya hidup dengan 1 ginjal hari ini Bapak Ibu. Dan usus saya dipotong dan disambung kembali. Tapi saya percaya, saya bisa berdiri, saya bisa hidup, saya bisa melayani. Karena saya melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya apapun penyakitmu hari ini, di saat engkau mengatakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan akan melakukan di luar dari kemampuan kita. Saya berdoa setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jangan khawatir tentang hidupmu. Tapi di saat engkau melekat dengan hatinya Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk engkau. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Berat keadaanmu sepanjang tahun ini Bapak Ibu, yakinlah kalau engkau melekat egizo dengan Tuhan, Dia akan memelihara kehidupanmu. Asal engkau berkata kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Di saat saya mengalami pemulihan itu Bapak Ibu, saya semakin kagum dan hormat akan kebaikan Tuhan. Kalau kami lihat perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini, 85% itu adalah tangis, ratap, dan penderitaan. Tetapi saya percaya orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan memiliki kekuatan yang baru senantiasa. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia selalu disertai kemanapun dia melangkah. Pintu dibukakan kepada dia. Bahkan hal yang paling mustahil pun Tuhan selesaikan bagi dia. Saya bukan hanya mendengar dari orang lain, tapi saya sudah melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan bagi orang yang melekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi upah orang yang melekat dengan hatinya Tuhan? Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Slide yang terakhir coba. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan itu adalah egizo dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Anak-anak muda kalau menunggu pacarnya, nonton agak lain, nunggu begini, menanti-nantikan, dia berharap cepatlah datang, cepatlah tiba, kan begitu. Karena apa? Ada hubungan yang baik, melekat dengan dia. Dan apa kata firman Tuhan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Capek kehidupanmu sepanjang 2025 Bapak Ibu. Sulit kita mencari makan kita sepanjang 2025. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita melekat dengan Tuhan, berlari pun engkau tidak akan menjadi lesu. Bahkan berjalan pun tidak akan menjadi lelah. Sebab ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saya akan tutup. Ada satu inspiration story. Seorang pegolf profesional namanya Arnold Palmer. Arnold Palmer ini adalah pegolf Amerika, orang Amerika. Suatu ketika dia diundang oleh Kings of Saudi Arabia. Karena Raja Saudi Arabia itu meresmikan lapangan golf yang ada di Saudi Arabia. Hebatnya di padang gurun mereka buat padang golf.
Mereka bermain golf dan sesudah mereka bermain golf, Raja dengan Arnold Palmer ini, mereka makan malam di gala dinner. Tiba-tiba Raja ini menghampiri Arnold. Dia bilang, Arnold, say something, I will give you everything that you ask for me. Dia bilang begini, sebutkan apa saja yang kau minta, saya akan mengabulkannya untukmu. I am the king of Saudi Arabia. Saya adalah Raja Saudi Arabia. Bingung ini, diundang aja dia udah senang Bapak Ibu. Dia bingung, apalah yang mau aku minta sama Raja ini. Lalu Arnold bilang begini, Raja, aku menginginkan sebuah klub. Oh, klub, oke, I will give you. Saya akan berikan kepadamu. Arnold pulang ke Amerika, 1 minggu ditunggu dia tidak datang-datang ini paketnya ini. 2 minggu juga nggak seperti di rumah kami, paket, Shopee, Tokopedia nggak ada Bapak Ibu. Dia tunggu-tunggu, 2 minggu juga tidak datang, 3 minggu juga tidak datang. Tetapi ke-4 minggu, dia lihat kotak posnya, ada selembar amplop tertanda dari Raja Saudi Arabia. Dia buka, ternyata sertifikat tanah yang luasnya itu 50 hektar, yang di sana sudah dibangun lapangan golf lengkap dengan fasilitasnya. Tahu Bapak Ibu apa yang diminta oleh Arnold? Sebuah klub. Saya suka golf. Klub itu adalah stick golf Bapak Ibu. Klub bagi kami sebut itu klub. Stick golf, yang satu itu aja. Itu klub namanya. Arnold hanya minta stick golf 1 sebenarnya kepada Raja. Tapi Raja Saudi Arabia menerjemahkan sebuah klub yang besar, yang lengkap dengan fasilitasnya, padang golf, dia berikan kepada Arnold. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lebih daripada apa yang kau minta, lebih daripada apa yang kau pikirkan dan tidak pernah timbul di hati dan pikiranmu, kalau engkau melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjawabnya lebih lagi. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kasih-Mu bahkan jangan tinggalkan aku. Engkau alaskan selama ku hidup. Engkau alaskan selama ku hidup. Engkau alaskan selama ku hidup. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang boleh Tuhan kirim membawa firman-Mu, pesan-Mu buat kami. Meneguhkan iman setiap kami hari ini untuk kuat dan terus berpegang teguh pada janji-Mu. Berkati hamba-Mu dengan luar biasa dan pakai untuk memberkati banyak orang di tempat setiap pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Diberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan diberkati setiap taburan kami bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus yang siap memberi dan yang sudah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan Minggu 21 Desember 2025. Yang pertama, ibadah Sabtu sudah diliburkan dan akan aktif kembali di bulan Januari 2026 Bapak Ibu. Dan yang kedua, ibadah malam Natal pada hari Rabu 24 Desember 2025 akan diadakan sebanyak 3 sesi. Dan sesi yang pertama pada pukul 17.30 WIB, sesi kedua 19 WIB, sesi ketiga pukul 20 WIB, 20.30 WIB. Pengumuman yang ketiga, ibadah Natal pada hari Kamis 25 Desember 2025 akan diadakan sebanyak 3 sesi. Di sesi yang pertama pada pukul 9 WIB, di sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga di pukul 12 WIB. Dan yang pengumuman yang terakhir Bapak Ibu, ibadah sekolah minggu diadakan hanya 1 sesi pada pukul 10.30 WIB. Demikian warta kita minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus pegang erat. Sayang Bapak Ibu, bangkit lagi kita tutup ibadah ini bersama-sama. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkaulah alasan kami hidup. Kalau hidup kami itu Kristus, maka mati itu adalah keuntungan bagi kami. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Bahkan Engkau telah turun ke dunia. Engkau telah mendamaikan kembali antara surga dan bumi. Sehingga kami senantiasa melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa datang kepadamu ya Bapa. Dan kami tidak mau terpisah lagi dengan kasih-Mu Bapa. Tapi biarlah kami boleh hidup selama-lamanya di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila kami melekat kepadamu. Yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kami, semuanya sudah Engkau sediakan bagi kami. Sorga pun sudah Engkau siapkan bagi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Elisa Sinaga yang sudah menyampaikan firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu Bapa. Bahkan Kau memberkati terus hamba-Mu ini, berkati setiap kesaksian sudah hamba-Mu ini sampaikan. Biarlah boleh menguatkan kami semua dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu ini dimanapun ia melayani-Mu Bapa. Biarlah Engkau sertai Bapa. Pulihkan semuanya Bapa. Pulihkan kesehatannya Bapa. Juga Bapa Engkau memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-Mu yang sudah hadir pada sesi yang pertama ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan daripada umat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati juga kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi acara Natal tanggal 24 malam nanti. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Kami boleh datang, kami boleh menikmati kasih sukacita Natal ya Bapa. Dan biarlah kami tidak datang sendiri, tapi kami juga akan membawa keluarga kami. Bersama dengan keluarga kami datang untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih buat semua korban ucapan syukur, persembahan yang sudah umat-Mu bawa kepadamu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati gembala-gembala pembina kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Praitno Gembala Sidangkai, Bapak Pendeta Arman Adeline. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang membina kami. Kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Mari engkau umat yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertaimu mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Mari kita umat yang dikasihnya bersama-sama kita katakan amin.
Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom. Shalom.